Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Siti Alfiani dapat menjumpai Anda kembali dalam rangka Dunia Kepo. Bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia merupakan negara multikultural yang kaya akan kebudayaan. Setiap daerah tentu memiliki khas dan keunikan tersendiri untuk merayakan tradisi-tradisi yang ada. Begitu pula dengan tradisi suku Madura. Untuk informasi selengkapnya, yuk kita simak informasi untuk Anda. Suku Madura dikenal dengan keberagaman tradisi yang khas, unik, dan menarik. Begitupun dalam memuliakan bulan Sya'ban. Tanggal 25 Hijriah, orang Madura merayakan malam 25. Orang Madura menyebutnya dengan istilah Sekemian. Nama tersebut diambil dari waktu pelaksanaannya yang dilakukan pada tanggal 25 di bulan Sya'ban atau Sekemian dalam bahasa Madura. Tradisi Sekemian ini berlangsung sejak sore hingga malam hari. Kegiatan yang dilakukan ialah doa bersama serta makan bersama. Acara tersebut biasanya dilakukan secara bergantian dari rumah satu ke rumah lainnya. Bahkan ada juga yang siap dan bersedia untuk menjadi tuan rumah agar masyarakat tidak terlalu sibuk. Mereka hanya mengantarkan makanan ke satu tempat saja. Makanan yang dihidangkan dalam acara Sekemian tersebut seperti lauk, nasi, dan berbagai jenis kue. Selain buat hidangan untuk doa bersama orang sekampung, makanan tersebut semoga juga menjadi sedekah. Dalam acara itu, makanan khasnya adalah ketupat dan serabi, atau orang Madura menyebutnya dengan istilah ketopak dan serapi. Tidak lupa pula kue senik 7 jenis dan tentunya nasi lengkap dengan lauk pauknya. Tradisi Sekemian ala Madura ini bisa ditemui setiap tahun. Tradisi ini bahkan telah berlangsung sejak lama yang dilakukan secara turun-temurun oleh suku Madura. Oke pemirsa, sekarang saya akan pergi ke salah satu rumah warga untuk menanyakan lebih jelas lagi mengenai tradisi 25 atau yang biasa disebut dengan istilah Sekemian kata orang Madura. Ayo kita intip. Oke, sekarang saya berada di rumah Bapak Junaidi. Beliau merupakan salah satu warga Padi Surabaya. Di sini saya ingin bertanya mengenai tentang tradisi 25 atau orang Madura yang biasa menyebutnya dengan tradisi Sekemian. Mari kita simak. Maaf Pak, udah mengganggu waktunya. Di sini saya ingin bertanya Pak, apakah tradisi 25 yang biasa disebut dengan istilah Sekemian kata orang Madura, apakah tradisi itu diadakan atau dilaksanakan hanya pada bulan Sya'ban atau di bulan-bulan lainnya itu juga mengadakan tradisi seperti ini gitu Pak? Oke, sebenarnya pertanyaannya agak sulit ya untuk saya jawab. Oke lah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim, saya jawab semampunya ya. Tradisi 25 atau Sekemian kata orang-orang sini itu tidak ada lain hanya tradisi selamatan sih. Kita itu memohon kepada Allah agar dijauhi dari mara bahaya yang akan menimpa kita dan keluarga kita, bahkan untuk kampung dan Indonesia pada umumnya. Masalah tradisi 25 atau Sekemian kata orang Madura itu di kampung ini mengadakan 2 kali. Yang pertama 25 atau Sekemian di bulan Sya'ban. Yang kedua itu Sekemian atau 25 pas bulan Ramadan. Kalau yang bulan Sya'ban itu artinya puasa itu kurang 5 hari, maka kita mengadakan Sekemian itu tujuannya agar ya bisa melaksanakan puasa dengan baik lah dan tuntas gitu, artinya benar-benar benar-benar mendapat panggilan Tuhan lah. Kalau yang bulan Ramadan itu
itu berarti Lebaran kurang 5 hari, dan kita sebentar lagi akan menuju hari kemenangan. Jadi selama 1 bulan kita berpuasa lalu mengadakan sekolah. Dalam dua tradisi itu ada makanan-makanan yang khas lah, yang dihidangkan oleh suku-suku Madura. Sekemian atau 25 di bulan Syakban itu, makanan khasnya adalah ketupat dengan serabi. Untuk 25 bulan Ramadan itu makanan khasnya adalah ketan, terserah ketan apa, mau putih mau yang hitam. Dan satunya lagi adalah jajanan 500-an biasanya yang di toko-toko itu, tapi 7 jenis. Setahu saya begitu sih. Tadi kan Bapak udah menjelaskan bahwa yang menjadi makanan khasnya itu adalah ketupat. Apa sih filosofi dari ketupat tersebut, Pak? Filosofi ketupat yang ini saya mendapatkan informasi ini juga dari sesepuh ya, juga dari barangkali ini sudah turun temurun dari generasi ke generasi gitu. Memang ada sih yang dituturkan oleh sesepuh itu kepada kaum generasi milenialnya. Yang pertama itu adalah tentang bahwa filosofinya adalah tentang simbol dari keberagaman kesalahan manusia. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia ini tidak akan lepas dari yang namanya salah. Karena kita makhluk sosial, justru kita kan pasti berinteraksi di sana satu sama lainnya lah. Dari interaksi itu kita pasti melakukan kesalahan, baik secara perkataan, tindakan, dan laku gitu. Nah, ketupat itu menggambarkan itu. Dan kesalahan manusia itu memang tidak bisa dihindari. Mungkin sesuai dengan entah ini makalah, hadis, atau kata-kata bijak yang gimana ya, yang kalau tidak salah begini, al insanu mahulul khoto wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa gitu lah. Makanan di tradisi Syakban itu sebenarnya mengingatkan kita gitu agar tidak melakukan kesalahan. Kalau memang tidak bisa, setidaknya meminimalisir kesalahan tersebut dengan cara mengadakan selamatan dan makanannya ya ketupat itu. Selain itu, kita hadir silaturahim di sana juga sebenarnya itu merupakan proses interaksi sekaligus proses bermaaf-maafan antara satu dengan yang lainnya. Nah, simbol yang seperti ini bisa dilihat dari ayaman ketupat yang menurut saya agak sulit sih gitu. Saya sendiri bikin tidak tahu gitu. Bahkan ada mitos yang beredar seperti ini. Kalau kita tidak bisa membuat ketupat, maka kita tidak akan masuk surga. Walaupun ini mitos. Bahkan orang-orang kampung itu jika bikin ketupat biasanya di atas pohonnya gitu, di atas pohonnya di kelapanya itu. Tapi nyatanya sama-sama tidak pandai. Dari sini kan keberagamannya itu bisa kita jumpai dari bentuk ayaman yang agak sulit itu. Itu sih untuk filosofi ketupat yang pertama. Yang kedua, ketupat itu bisa dilambangkan dengan
barangkali kesucian hati. Mengapa demikian? Karena di dalam ketupat itu isinya sebenarnya beras sih. Tidak ada bedanya antara kita menanak itu dengan isi ketupat dong. Bahannya juga dari beras kok. Cuma karena ini dimasukkan ke dalam wadah ketupat tadi, punya berarti tersendiri, yaitu kesucian hati. Kok bisa? Karena ketika ketupat itu dibelah, isi di dalamnya adalah putih. Nah, warna putih banyak disimbolkan memang, atau makna simbolnya adalah kesucian gitu kan. Contoh lah, para muda-mudi banyak kalau bercinta gitu. Bunga mawar itu, mawar yang merah itu identik dengan keberanian cinta gitu. Nah, kalau putih itu adalah kesucian cinta dan kesetiaan gitu lah. Barangkali ketupat itu isinya karena dibuat dari beras sama putih, itu mencerminkan adalah kesucian hati. Artinya apa? Kita yang namanya manusia rasanya repot sih yang ingin mengatakan hati kita suci, karena hati itu ibaratnya begini. Hati ketika kita lahir itu memang bersih, ibaratnya analoginya seperti kertas yang putih. Tapi ketika kita menginjak dewasa berjalan dari belia, dari kecil ke belia, ke remaja, ke dewasa, tentu kita kan seperti awal tadi tidak akan lepas dari yang namanya dosa. Nah, artinya hati kita bersih seperti semula barangkali tidak bisa. Setidaknya kita bisa dengan adanya tradisi sekeluhan yang identik dengan ketupat itu, kita bisa mengingat dosa-dosa yang dulu untuk tidak dilakukan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Setidaknya bisa meminimalisir itu simbolnya, sehingga adalah kesucian hati. Artinya selain yang tadi itu juga kita harus membuang sifat dengki, benci, apalagi dendam ke diri sendiri dan sesama. Itu yang kedua. Bentuk yang ketiga yang pernah dituturkan oleh sesepuh kepada generasi mudanya, yaitu tentang kesempurnaan. Artinya apa? Kesempurnaan ini memang tidak akan dimiliki oleh setiap insan, tapi setidaknya kita bisa mendekati ke situ. Bahkan ketupat itu biasanya oleh orang-orang digunakan untuk lebaran gitu kan, biasanya kan sering gitu kan, ada kan. Itu menunjukkan bahwa kita sudah sempurna dilakui. Artinya kita melakukan puasa selama Ramadan selama 30 hari. Nah, ketika kita sudah sampai 30 hari itu, maka bisa dikatakan bahwa kita sudah sempurna. Nah, dari yang tadi itu keberagaman ya, sesuai dengan Indonesia lah. Indonesia kan adalah majemuk dan beragam gitu, apalagi di Pontianak kan sangat beragam sekali. Sangat beragam, baik dari sukunya sangat beragam. Selain memang keberagaman, kesucian juga simbol dari kesempurnaan. Tadi ada salah satu tradisi yang menurut saya sangat menarik, kue khas yang sangat menarik gitu Pak, tentang kue senik 7 jenis gitu. Kenapa sih harus kue senik itu 7 jenis? Kenapa nggak satu jenis aja tapi banyak gitu? Kok harus 7 dan berbagai jenis gitu Pak? Apa sih yang melatar belakangi semua itu Pak? Ini agak sulit ya untuk saya jawab. Tapi begini. Masalah jajanan senik yang 7 jenis,
barangkali itu mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dengan Muslim, yang kalau tidak salah bunyinya begini: Innallahal witru yuhibbul witra. Allah itu witir. Witir di sini artinya satu, tunggal. Dan Allah itu suka pada sesuatu yang ganjil. 7 itu bilangan ganjil. Kalau kita mau merunut ke yang lebih jauh, hari itu ada 7 kan? 7 hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu 7 hari. Terus Allah menciptakan langit, itu ada 7, lapisannya 7. Sains mengatakan begitu. Bumi juga demikian. Bumi juga 7 lapis gitu. Barangkali filosofinya ke sana gitu. Tapi yang terpenting daripada filosofi tersebut, bahwa hidangan seperti senik-senik yang kita sediakan itu, yang terpenting adalah kita niatkan sedekah bagi orang yang hidup, dan berdoa agar kita dijauhkan dari bala, dan berdoa semoga urusan kita dilancarkan, yang punya rencananya terlaksana. Selain itu, ketika sedekahnya kita, sedekah itu diterima oleh Allah, pahalanya kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang mendahului kita, yaitu saudara yang sudah meninggal dunia itu. Nah, karena suku Madura itu sangat percaya bahwa pahala dari sedekah itu bisa meringankan siksa bagi orang yang sudah meninggal. Begitu. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Mungkin hanya ini, Pak, yang bisa saya tanyakan gitu, masalah tentang tradisi orang Madura. Terima kasih udah mengganggu waktu dan aktivitas Bapak, udah berbagi dengan saya sehingga saya tuh lebih tahu tentang tradisi atau filosofi dari khas pada tradisi Sekebean ini, Pak. Oh ya, nggak apa-apa, itu malah bagus. Artinya seandainya ada mahasiswa yang mau meneliti tentang ini, saya kira akan banyak sih yang akan memberikan informasi tentang ini, ya terutama para sesepuh pada Surabaya. Dan saya harap ini ada yang melanjutkan. Ya nggak apa-apa, terima kasih juga sudah mengunjungi gubuk kami yang seperti ini. Ya Pak, sama-sama. Oke pemirsa, wawancara tadi sekaligus penutup perjumpaan kita dalam program Dunia Kepo sore hari ini. Saya Siti Alfiani, mewakili seluruh kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.